Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab ragam sikap tercela. Terdiri dari bab fitnah, hoax, mencari-cari kesalahan orang lain, adu domba, dan gosip. Anggota kami terdiri dari Kalista, Danis, Ina, Krisna, Nabela, Nala, Nirma, dan Ocha. Baik, biar bisa memborokkan waktunya, langsung saja kita ke bab selanjutnya. Fitnah. Pengertian fitnah. Fitnah adalah perkataan atau tuduhan bohong yang disebarkan tanpa dasar kebenaran dengan tujuan menjelekkan, merusak nama baik, serta menjatuhkan kehormatan seseorang. Dalam Islam, fitnah termasuk perbuatan tercela karena dampaknya sangat besar dan merusak kehidupan sosial. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 191. Dalam Al-Quran, fitnah juga dapat bermakna ujian, cobaan, dan siksa bagi manusia. Dampak perbuatan fitnah. 1. Merusak hubungan dengan orang lain. Fitnah dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan saling curiga sehingga hubungan sosial menjadi renggang. 2. Merusak nama baik dan karakter seseorang. Korban fitnah akan kehilangan kepercayaan dan kehormatan di tengah masyarakat, meskipun tuduhan tersebut tidak benar. 3. Menimbulkan ketidakamanan dan permusuhan. Fitnah melahirkan kebohongan yang berujung pada kebencian dan konflik, sehingga menghilangkan rasa aman dan kehidupan bermasyarakat. Sikap menghadapi fitnah. 1. Bersabar dan berdoa kepada Allah. 2. Introspeksi diri serta memohon ampunan. 3. Tidak mudah percaya dan menjaga persatuan umat. Pengertian hoax. Hoax adalah berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini. Seringkali hoax dibuat untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan tertentu, pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Hoax merugikan semua pihak. Penyebarnya dianggap pendusta, sasarannya akan buruk namanya, dan orang yang mempercayainya memiliki prasangka buruk pada sasaran hoax. Oleh karena itu, sebagai manusia berakal, kita harus berhati-hati dalam berbicara dan menyebarkan informasi. Di antara bahayanya hoaks adalah, yang pertama, menyebabkan kepanikan masyarakat ketika mendengar suatu kabar. Harusnya masyarakat membaca dan memahami kabar tersebut sebelum menyebarkannya. Butuh usaha untuk mengatakan bahwa kabar tersebut adalah benar. Yang kedua, meretaknya hubungan masyarakat dengan adanya hoaks tentang seseorang atau kelompok tertentu. Beberapa orang dan kelompok lainnya akan memiliki stigma negatif sesuai dengan hoaks yang disebarkan. Dan yang terakhir yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kebaikan dan sangat membenci keburukan. Salah satunya yaitu penyebaran hoaks. Tidak akan ada kenyamanan bagi seorang yang hidupnya hanya menyebarkan kebohongan. Cara untuk menghindari perilaku menyebarkan hoax. Yang pertama yaitu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Hamba yang taat akan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah, mengutamakan prasangka baik, serta menjaga ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, ia tidak akan mudah mempercayai, apalagi menyebarkan kabar bohong yang merendahkan orang atau kelompok lain. Yang kedua, menyaring informasi. Sebelum menyebarkan informasi, kita harus mengklarifikasi kebenarannya dengan memahami isi berita, membandingkannya dengan sumber lain, serta melihat track record portal berita yang menyebarkannya. Yang terakhir yaitu menyibukkan dengan hal positif. Cara menghindari hoax dapat dilakukan dengan menyibukkan diri pada kegiatan positif, seperti menekuni hobi sehingga tidak membuang waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Kata lisan al-Arab, tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Perbuatan tajasus akan mengundang retaknya hubungan manusia karena dengan kesalahan-kesalahan yang dicari, aib seseorang akan terbongkar. Hal itu sama dengan mengingkari perintah Allah untuk saling bersaudara. Menurut Imam Abu Hatim bin Hibban al-Busti, orang yang berakal wajib mencari keselamatan untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajasus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri. Sesungguhnya, orang yang sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri dan melupakan kejelekan orang lain, maka hatinya akan tentram dan tidak akan merasa lelah. Setiap kali dia melihat kejelekan yang ada pada dirinya,
maka dia akan merasa hina tatkala melihat kejelekan yang serupa ada pada saudaranya. Sementara, orang yang senantiasa sibuk memperhatikan kejelekan orang lain dan melupakan kejelekannya sendiri, maka hatinya akan buta, badannya akan merasa letih, dan akan sulit baginya meninggalkan kejelekan dirinya. Adapun dampak negatif dari mencari-cari kesalahan orang lain yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan harmonis akan menjadi hancur, telinganya akan ditunangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Dan upaya untuk menghindarinya yaitu dengan belajar berprasangka baik, lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Boleh curiga dengan adanya bukti, tapi tidak patut berlebihan. Adapun sikap tercela selanjutnya yaitu adu domba. Adu domba juga disebut dengan namimah. Dalam KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Baghawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib ataupun pujian. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Muhammad berkata, maukah kuberitahukan kepada kalian apa itu al-adzu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Dampak negatif adu domba. Yang pertama, mendapatkan siksa dan dosa. Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya untuk tidak melakukan adu domba. Sikap itu akan membawa dosa dan siksa pada pelakunya, dan kehancuran bagi orang-orang yang diadu domba. Selain pelaku adu domba akan mendapatkan siksa dan dosa, ia tidak ditempatkan pada surga. B. Merupakan hamba yang buruk. Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga hubungan dengan manusia lainnya. Hal itu menjadikan kita seorang muslim sejati. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang baik adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita merusak hubungan baik seseorang, berarti kita telah ingkar pada perintah berbuat baik dan menjaga hubungan. Dan perbuatan adu domba merupakan perbuatan yang akan menimbulkan hubungan manusia hancur. C. Menimbulkan sikap saling membenci. Sikap adu domba akan menghancurkan hubungan manusia. Dalam proses hancurnya hubungan manusia, sikap saling membenci akan ada sebagai perantaranya. Gosip atau ghibah secara bahasa berarti membicarakan keburukan orang lain. Secara istilah, ghibah adalah membicarakan aib atau kekurangan seseorang saat orang tersebut tidak hadir dan tidak rela dibicarakan. Jika yang dibicarakan tidak benar, maka itu termasuk dusta atau fitnah. Islam dengan tegas melarang ghibah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada dampak negatif gosip. Yang pertama, dosanya lebih berat daripada zina. Yang kedua, termasuk perbuatan zalim terhadap orang lain. Yang ketiga, pelakunya tidak akan diampuni sebelum orang yang digosipkan memaafkannya. Yang kelima, merendahkan martabat dan kehormatan manusia. Yang selanjutnya ada batasan gosip. Ghibah terjadi apabila membicarakan sesuatu tentang orang lain yang tidak disukainya. Antara lain, kekurangan fisik, keturunan atau latar belakang keluarga, akhlak atau sifat buruk, masalah agama, urusan dunia dan perilaku sosial. Yang selanjutnya ada cara menghindari menurut Imam Al-Ghazali. Cara menghindari gosip dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum menyadari bahwa ghibah mendatangkan murka Allah, menghapus pahala, dan menyerupai perbuatan memakan bangkai. Yang kedua ada secara khusus, yaitu mengendalikan dorongan untuk bergosip, membiasakan berkata baik, menahan diri dari pembicaraan buruk, dan berada di lingkungan yang bebas dari gosip. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata atau pengucapan kata yang kurang sopan atau kurang baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.